Hai Sobat Petualang, balik lagi bersama kami. Dan di video kali ini saya akan membahas daftar tumbuhan yang wajib kalian hindari ketika berada di kebun, atau di hutan, atau di alam bebas, atau di jalur pendakian. Bahkan tak jarang tanaman atau tumbuhan berikut berada di pekarangan rumah. Mau tahu apa saja jenis tumbuhannya? Mari kita simak videonya. Tumbuhan pertama yang wajib kalian hindari adalah jelatang. Jelatang merupakan tumbuhan liar yang sering dijumpai di daerah tropis. Tumbuhan ini memiliki daun yang kecil, kira-kira panjang dan lebar daunnya sekitar 5-8 cm. Dan di ujung daun itu berbentuk bergerigi dan berbulu. Tumbuhan ini juga banyak kita jumpai di pekarangan rumah, kebun, hutan, bahkan di semak-semak pagar atau daerah yang lembab. Daun atau bagian lain dari tumbuhan ini menimbulkan rasa gatal yang sangat luar biasa pada kulit apabila tersentuh. Bahkan dapat menyebabkan iritasi pada area kulit yang tersentuh. Meski dianggap sebagai gulma oleh banyak orang, beberapa jenis jelatang juga memiliki nilai ekologis loh teman-teman, dan juga bisa digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa daerah. Namun sekali lagi perlu diingat ya teman-teman, bahwa kontak dengan jelatang itu harus dihindari ya sobat, karena guna untuk mencegah reaksi alergi atau iritasi pada kulit. Tanaman yang harus dihindari berikutnya, yang kedua adalah jancukan. Tanaman satu ini konon katanya tanaman yang sangat dihindari oleh para pendaki gunung di daerah Jawa nih sobat. Daunnya yang berwarna hijau armi, meruncing dan hampir berbentuk hati, ini dikatakan beberapa orang dan media adalah tumbuhan musuh bebuyutannya para pendaki gunung, terutama pendaki yang tengah menjelajahi Gunung Argopuro di Jawa Timur. Kenapa bisa begitu? Sebab tanaman yang bernama jancukan ini memiliki duri yang tajam mengelilingi seluruh alas daunnya. Dan jika terkena atau tertusuk durinya saat melintas, maka akan terasa sakit dan bukan main ini gatalnya teman-teman. Tanaman jancukan ini biasanya tumbuh di hutan, tepi jalan, atau di daerah yang lembab. Bahkan tak jarang tumbuh di sekitar pekarangan rumah. Nah, sobat petualang, jika Anda sedang berada di alam terbuka, harus tetap waspada ya sobat. Siapa tahu di daerah kalian kunjungi banyak tumbuh tanaman ini. Tanaman ketiga yang harus kalian hindari yaitu kemandu. Bahaya daun kemandu harus diperhatikan nih teman-teman. Jangan sampai Anda mengabaikan bahaya dari daun kemandu ini. Meski terlihat seperti tumbuhan yang normal, yang ukurannya cukup besar, tetapi tanaman liar ini cukup berbahaya. Dan menurut saya ini sangat berbahaya. Karena ketika bersentuhan dengan bulu halus di atas daun kemandu, maka racun yang menempel akan menyerang tubuh. Dan efek dari bulu halus di daun kemandu ini mirip seperti sengatan semut atau lebah. Bahkan bisa lebih menyakitkan, bahkan berefek sangat buruk ke kulit teman-teman. Bisa mengakibatkan bengkak, ruam besar, kemerahan, dan alergi yang sangat hebat. Bentuk fisik dari daun ini cukup besar, hampir sebesar daun jati. Tetapi dia berbulu dan cukup mirip seperti daun pulus. Biasanya daun kemandu akan tumbuh di sekitar hutan, lereng gunung, maupun semak-semak yang lebat. Setiap daerah pun memiliki nama untuk tanaman ini, tetapi yang paling terkenal adalah kelendo, atau kemando, atau kamladu. Nah, bagi sobat yang hobi mendaki gunung atau bermain di alam liar, sebaiknya hati-hati dengan tanaman ini ya sobatku. Jangan pernah ambil resiko, sebaiknya kita hindari saja. Tanaman selanjutnya yang kalian harus hindari yaitu gimpi-gimpi. Tanaman gimpi-gimpi adalah tanaman yang berduri yang harus kita waspadai berikutnya sobat. Tanaman ini sebenarnya tumbuh di bagian hutan Australia. Namun tanaman ini juga tumbuh di daerah hutan hujan tropis termasuk Indonesia. Fisik utama tanaman ini yaitu mempunyai daun berbentuk hampir mirip seperti hati. Cukup mirip dengan daun jelatang. Hanya saja daun gimpi-gimpi ini lebih besar dan lebih lebar, dan juga berbulu lebih lebat. Bahkan daunnya itu sangat beracun sekali sobat-sobat. Jika menyentuh tanaman ini dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, serta iritasi kulit, dan juga bahkan menimbulkan reaksi alergi yang parah, dan beberapa orang itu bisa sangat parah sekali teman-teman. Dan juga menimbulkan ruam kemerahan, pembengkakan, dan seperti efek luka bakar. Dan efeknya bisa berkepanjangan sampai berminggu-minggu ya sobat. Gimpi-gimpi kerap banyak tumbuh di perkebunan atau di tempat yang rimbun dan lembab. Bahkan tak banyak juga tumbuh di belakang rumah yang
pekarangan rumahnya itu terdapat banyak sekali pohon besar. Dan gimpi-gimpi juga termasuk jenis pohon yang bisa tumbuh besar ya sobat-sobat. Jika sobat melihat tanaman ini, sebaiknya jauh-jauh dan hindari ya, karena bisa beresiko sangat fatal. Tanaman yang terakhir yang harus dan wajib kalian hindari berikutnya adalah buah rawet tua. Tanaman ini asli dari Indonesia, yang banyak sekali kita temukan di sekitar kebun, pinggiran hutan, bahkan pekarangan rumah. Dan biasanya merambat ke pohon bambu atau pohon yang lebih besar. Bentuk fisik dari tanaman ini yaitu memiliki batang kecil yang merambat, dan buah tanaman ini memiliki kulit yang berburu dengan berwarna belang, coklat, dan garis hitam kecil. Bagian beracun dari tanaman ini adalah bulu dari kulit buahnya yang berwarna coklat atau sudah tua. Jika bulu rawet terkena kulit, maka kulit akan terasa sangat gatal dan panas dan terasa seperti tersengat, bahkan lebih parah dari gatalnya yang terkena ulat bulu. Racun dari bulu rawe itu biasanya bertahan sampai berminggu-minggu dan mengakibatkan bengkak, ruam kemerahan, dan rasa gelisah sampai susah tidur kepada yang menyentuhnya. Wah, ini seperti menyentuh wanita pujaan hati ya sobat. Jadi bagi sobat di daerah yang melihat tanaman tersebut, sebaiknya dihindari ya, karena takutnya jika kalian tidak sengaja menyentuhnya, sobat akan terus merasa gelisah. Nah, seperti itulah tanaman yang wajib kalian hindari ketika berada di luaran rumah atau di perkebunan atau sedang bertamasya ke alam liar. Jadi, sobat petualang harus sangat berhati-hati ya jika berada di kebun atau di alam liar, karena tidak hanya hewan atau serangga yang berbahaya, jenis tumbuhan pun bisa sangat berbahaya. Untuk itu, kita harus selalu waspada dan berdoa jika pergi ke alam liar agar tetap terhindar dari berbagai macam bahaya. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau informasi terkait video ini. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya selalu bersemangat membuat video yang membahas tentang alam dan sekitarnya. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam petualang.